membayangkan sebuah negara merdeka tiba-tiba diserang oleh negara lain tanpa pernyataan perang. Pertanyaannya, apakah hal seperti ini dibenarkan dalam hukum internasional? Perkenalkan, nama saya Latifah Zahra dari jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum semester 6 kelas A. Pada kesempatan ini, saya akan membahas konflik Rusia-Ukraina dalam perspektif hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia. Untuk memahami konflik ini secara utuh, kita tidak bisa hanya melihat peristiwa yang terjadi saat ini. Hubungan antara Rusia dan Ukraina sendiri sudah terbentuk sejak lama dan memiliki latar belakang sejarah yang cukup panjang. Rusia dan Ukraina memiliki hubungan sejarah yang sangat erat yang berakar dari peradaban Kievan Rus abad ke-9. Namun dalam perkembangannya, Ukraina banyak dipengaruhi oleh Eropa seperti Polandia dan Lituania, sehingga membentuk identitas yang berbeda dari Rusia. Perbedaan ini kemudian menjadi salah satu faktor yang memicu ketegangan di antara keduanya. Dalam perkembangannya, hubungan ini tidak berhenti di situ, karena Ukraina kemudian berada di bawah kekuasaan Uni Soviet. Pada masa Uni Soviet, Ukraina berada di bawah dominasi Rusia dan tidak memiliki kedaulatan penuh. Lalu, setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, Ukraina menjadi negara merdeka. Meskipun demikian, kedekatan sejarah dan posisi geografis membuat hubungan keduanya tetap kompleks, bahkan cenderung menimbulkan ketegangan baru di era modern. Ketegangan tersebut semakin meningkat ketika Ukraina mulai mendekat ke barat, khususnya Uni Eropa dan NATO. Langkah ini pun dipandang Rusia sebagai ancaman terhadap kepentingannya. Pada tahun 2014, Rusia menganeksasi wilayah Crimea yang kemudian diikuti konflik di wilayah Donbas. Situasi ini akhirnya mencapai puncaknya pada Februari 2022, ketika Rusia melancarkan invasi militer secara besar-besaran ke Ukraina. Sejak saat itu, konflik berkembang menjadi perang terbuka dengan dampak yang luas terutama bagi masyarakat sipil. Jika dilihat dari sudut pandang hukum humaniter internasional, konflik ini termasuk konflik bersenjata internasional. Hal ini karena konflik terjadi antara dua negara bermanfaat, yaitu Rusia dan Ukraina, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949. Dengan klasifikasi tersebut, maka terdapat aturan-aturan yang mengikat para pihak dalam menjalankan perang. Dalam hukum humaniter internasional, terdapat beberapa prinsip utama yang harus dipatuhi dalam konflik bersenjata. Salah satunya adalah prinsip distinction, yaitu kewajiban untuk membedakan antara kombatan dan warga sipil. Namun dalam praktiknya, terdapat berbagai laporan serangan yang mengenai rumah, rumah sakit, dan fasilitas umum. Selain itu, terdapat prinsip proportionality yang menekankan bahwa serangan tidak boleh menimbulkan kerugian sipil yang berlebihan dibandingkan keuntungan militer. Banyaknya jumlah korban sipil menimbulkan pertanyaan mengenai prinsip ini. Kemudian, terdapat prinsip military necessity yang menyatakan bahwa tindakan militer harus benar-benar diperlukan. Di sisi lain, prinsip humanity juga menegaskan bahwa perang tidak boleh menimbulkan penderitaan yang berlebihan. Faktanya, konflik ini menyebabkan jutaan orang mengungsi dan menghadapi krisis kemanusiaan. Dari kondisi tersebut, dapat dilihat adanya berbagai dugaan pelanggaran seperti penyerangan terhadap warga sipil dan penghancuran fasilitas umum. Tindakan ini berpotensi termasuk kejahatan perang. Selain itu, konflik ini juga berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia seperti hak hidup, hak atas keamanan, dan hak atas tempat tinggal. Namun untuk memahami hal ini lebih dalam,
Salah satu konsep yang dapat digunakan adalah Responsibility to Protect atau R2P. Konsep ini menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya dari kejahatan serius. Akan tapi dalam praktiknya, penerapan konsep ini seringkali menghadapi berbagai kendala, terutama karena adanya kepentingan politik antar negara. Jika dilihat secara lebih kritis, konflik ini menunjukkan bahwa hukum internasional sebenarnya sudah memiliki aturan yang jelas. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum tersebut masih menghadapi berbagai hambatan. Hal ini karena penegakan hukum internasional sangat bergantung pada kemauan negara, serta keterbatasan lembaga internasional dalam menjangkau semua pelanggaran. Jadi berdasarkan pembahasan yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa konflik Rusia-Ukraina merupakan konflik bersenjata internasional dengan latar belakang sejarah yang sangat panjang. Dan konflik ini juga menimbulkan berbagai dugaan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum internasional agar perlindungan terhadap warga sipil dapat lebih efektif. Demikian sekiranya yang dapat saya sampaikan tentang konflik Rusia-Ukraina. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. К российским гражданам как гражданин Украины. Если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни, жизни наших детей,